Silakan Pak Anilo. Iya, Bang jadi kan Jibril tuh asik diajak ngobrol tuh Bang Anilo. Lanjut sama Bang Jibril dulu ya. Saya mau eh, mandi dulu sambil ngopi. Mandi sambil ngopi dulu ya. Bang Jib, Oke, oke. moneter Bang. Ya, gimana? Ya, kasihan Bang Anilo. maksudnya saya begini, artinya kan di sini kita mau membandingkan antara Islam dengan Kristen. Oke. Sedangkan kalau kita bicara tentang Kristen, maka pertanyaan yang muncul adalah kitab orang Kristen itu yang mana? Begitu ya. Kalau kitab orang Kristen itu adalah dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan Perjanjian Baru, Wahyu. Itu kitabnya orang Kristen. Sedangkan kalau kitabnya orang Yahudi atau aliran Yudaisme, itu kan mereka tidak mengakui Matius, Markus dan seterusnya, kecuali Yahudi yang kemudian beragama Kristen. Ya, orang Yahudi yang beragama Kristen ya 1,9%. dia akan mengakui sampai dengan Wahyu. Tetapi kalau Yahudi itu adalah hanya dari Kejadian sampai dengan Yang 1,9%, Bang. Iya, seperti itu. Jadi kan nggak, oke, Abang mengeluarkan statement, saya tekankan. Jadi dari 100% umat Yahudi, 1,9% itu Kristen, 18% itu Islam. Jadi Abang mau mereferensikan yang 1,9% itu, yang nggak sampai 2% itu. Siap. Lanjutkan, Bang. Iya, artinya kan ini kan melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu itu tadi. Di mana mengatakan ada percampuran. Bahwa Al-Quran mengatakan bahwa ada percampuran pada ajaran kekristenan itu, atau bisa kita sebut sebagai kitab orang Kristen. Nah, pertanyaan adalah percampuran yang mana yang dimaksud, supaya kita bisa jelas. Baik, baik. Kalau saya buka, Bang, dari kitab Abang yang namanya Bible ini, yang dasar katanya Biblos ini dari kota di Yunani sana. Dari isi Taurat itu ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Habis itu kitab sejarahnya ada 12, kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Esther. Habis itu ada kitab puisinya, kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, sama kenabiannya ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yezikiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obedya, Yunus, Mikana, Nahum, Mika, Habakuk, Zefena, Hagai, Zafaria, sama Maleki. Semua kitab yang ini yang saya sebutkan barusan itu kitab Yahudi yang konsep ketuhanannya itu Tuhannya tidak terlihat, tidak 3 in 1, dan Tuhannya tidak turun ke bumi. Nah, tiba-tiba ditumpuk dengan kitab Tobit, Yudit, Makabe, Kebijaksanaan Salomon, Yesus bin Sarah, Baruh. Habis itu surat-surat Paulus, Injil Matius, Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Lukas, Gospel Yohanes, yang Abang pikir mengajarkan Tritunggal. Kelihatan campurannya di mana, Bang? Apa saya mesti ulang? Ya, baik. Jadi kalau bicara tentang Tritunggal kan kita sudah jelas bahwa di dalam kita Perjanjian Enggak, Baru, tapi abang paham nggak di mana percampurannya? Tadi kan Abang pertanyaannya percampurannya. Ya, saya belum paham. Coba maksudnya disampaikan. Oke, di Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Yosua, dan seterusnya sampai kitab Malehi, itu Tuhannya satu, tidak terlihat, tidak pernah turun ke bumi, dan tidak mengajarkan dosa-dosa waris. Saya bisa sebutkan itu, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Aster, Ayub, itu kitab Yahudi semua tuh. Nggak ada yang mengajarkan dosa waris. Habis itu di situ mereka mengajarkan Tuhan itu bukan manusia. Di situ juga mengajarkan Tuhan itu bukan makhluk, tidak turun ke bumi, dan seterusnya. Mereka itu konsep ketuhanannya itu bukan Tritunggal. Nah, tiba-tiba masuk Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Lukas, Gospel Yohanes, Kisah Para Rasul,
13 surat Paulus, 8 surat umum. Surat umum ini kepada orang Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, yang kedua, pertama, ketiga, surat-surat lah. Tiba-tiba yang surat-surat ini berikut dengan gospelnya mengajarkan Tritunggal. Tuhannya turun ke bumi dengan bahasa yang berbeda ya. Tuhannya turun ke bumi, menembus dosa waris, dan seterusnya. Abang udah paham belum nih percampurannya yang mana bang? Di mana percampurannya? Ya, udah paham. Yang saya Mantap. tangkap itu adalah bahwa menurut saudara di perjanjian lama itu konsepnya monoteis, sedangkan di perjanjian baru itu bukan menurut saya bang, itu menurut keyahudian juga seperti itu. iya, nggak Kita- apa-apa. Artinya kan karena barusan yang menyampaikan kan abang, saya kan sampaikan seperti itu kembali kan. Mm. Sedangkan di perjanjian baru itu terkesan adanya politeis. Mm-mm. Dan Emang menurut abang nggak politeis? enggak, saya enggak politeis. Oke, Saya Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? menciptakan. Tuhan abang menciptakan kejahatan? Iya, ada tertulis seperti itu. Saya lupa di perjanjian baru ada tertulis seperti itu. Tuhan abang Dialah menciptakan yang kejahatan ya? menciptakan- Iya. Itu Yesaya 45 nomor 7 bang. Bukan di perjanjian baru. Iya. Oh, Perjanjian bukan lama. Perjanjian baru ya. Nah, itu di perjanjian lama Tuhannya Yesaya. Iya. Nah, Tuhan abang menciptakan kejahatan. Iya, pastilah. Nah, abis itu yang Yesus baik itu gimana tuh? Maksudnya Yesus baik gimana, Bang? Karena kan Yesus selalu- memang baik. Iya, kan selalu narasi Tuhan abang kan menciptakan kebaikan doang kan, nggak menciptakan kejahatan kan? Begini kan, artinya ketika dikatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang tidak ada yang jadi sebelum karena Dia yang menjadikan begitu. Artinya segala sesuatu itu berarti semua kan. Artinya coba. apapun yang ada Nah, ya pasti termasuk kejahatan. Nah, ini abang udah ketahuitan. Coba kita cek nih, Bang Leonardo. Tuhan dia menciptakan kejahatan nggak? Dia sesama Kristen nih. Coba kita tanya dia. Bang Leonardo tuh Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Ya, menciptakan. Di mana itu dibilang Tuhan abang menciptakan kejahatan? Yesus menciptakan kejahatan ya? Ya, contoh kan waktu Nabi Ayub itu diperintahkan Tuhan kan untuk mencobai. Waduh, Nah, terus Nabi gimana Ayub. harus? Nabi Ayub kan belum ada Yesus bang. Oh, kamu bicara Yesus. Kalau Yesus itu di situ udah menyempurnakan. Jadi nggak ada lagi kejahatan, hukum kasih. Kalau boleh tampar pipi kanan, kasih kiri juga. Berarti Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Kamu tanya menurut apa ini? Taurat apa Injil? Waduh, Injil lagi. Tuhan abang punya Tuhan kan? Saya kan udah jawab sesuai Torah, sesuai perjanjian lama. Kamu bilang Yesus. Nah, saya bilang tadi Yesus. Emang Tuhan abang Oh, beda ya? beda. Yang perjanjian lama beda, perjanjian baru beda. Sekarang saya mau tanya, kalau sama, kalau harus disamakan, ngapain harus ada yang perjanjian lama sama perjanjian baru sampai Quran? Mantap. Berarti Tuhan abang perjanjian lama sama perjanjian baru beda ya? Bukan beda, pengajarannya yang beda. Karena zaman perjanjian hukum Taurat, Waduh. Tuhan itu masih bisa berbicara sama manusia loh, bro. Waduh. Enggak, berarti Harus paham Tuhan itu. perjanjian lama dan perjanjian baru beda. Nggak ada yang beda. Kamu yang maksa saya untuk bilang beda. Oke, di mana Nabi Musa nyembah 3 in 1, Bang? Coba bisa Nggak diajarin ada. nggak saya? Taurat nggak ada. Katanya sama. Kamu berarti dari tadi nggak ngerti ya? Ya. Saya kan bilang pengajaran di Taurat sama Injil berbeda. Karena ada zamannya. Nabi Musa datang di Taurat. Yesus datang di Injil. Apa yang harus disamakan di situ pengajarannya? Nggak ada. Berbeda. Terus sama datang juga kamu. Jadi Muhammad. Tuhannya sama tapi pengajarannya berbeda. Ya iyalah. Udah Oke. tahu kok nanya lagi. Oke, pengajaran yang samanya apa? Jadi Pengajaran
Nah, Bang Carnelo jelas ya jawabannya ya. Di mana percampurannya ya, Bang ya? Ini dia menjelaskan percampurannya, Bang. Jadi di Perjanjian Lama hukumnya beda, habis itu di Perjanjian Baru hukumnya beda, tapi Tuhannya sama. Bang Carnelo paham nggak? Kan Bang Carnelo tadi nanya kan, percampurannya di mana? Jelas ya? Iya, paham. Lanjut. Nah, terus Bang Carnelo, ada yang mau ditanyain lagi? Boleh. Ya, terus gimana? Bang Carnelo, bukan Bang Leonard. Oh, Iya, maksudnya oke, saya mute dulu ya. Ya. Selesain makannya dulu. Gimana, Bang Carnelo? iya, artinya dari penjelasan saudara tadi kan saudara mengatakan bahwa ada percampuran kan. Makanya kan saya bertanya percampurannya seperti apa dan sudah dijelaskan. Terus masalahnya di mana? Itu kan jadi pertanyaan lagi. Masalah Apa yang menjadi persoalan? nggak ada. Sebenarnya kita nggak ada masalah. Selama itu clear memang pengajarannya berbeda dan konsep ketuhanannya berbeda, ya berarti di situ percampurannya. Sementara Nabi Muhammad SAW datang meluruskan Ya, baik. meluruskan ajaran nabi-nabi Perjanjian- sebelumnya. Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu kan mengenai konsep ketuhanannya itu tetap satu sebenarnya. Waduh. Kalau kita mengatakan bahwa di perjanjian lama itu monoteis, tentu akan muncul pertanyaan ketika di kitab Kejadian pasal 1 di mana ada tertulis bahwa pada mulanya langit bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, maka muncul pertanyaan di sini adalah kenapa dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas air? Kenapa tidak ditulis bahwa Allah melayang-layang di atas air? Nah, sebenarnya di dalam perjanjian baru itu Allah yang di perjanjian lama itu tetap sama, tidak berubah. Tetapi bahwa di perjanjian baru itu firman yang tadinya adalah Allah sendiri itu yang menyatakan kepada manusia dan kemudian itu tertulis di dalam kitab Yohanes. Begitu. Sehingga Iya. Enggak, bahwa kita mau pergi letter interpretasi- kita mau pergi letterlet atau interpretasi nih, Bang. Karena kalau saya baca Baraisit dari Tanakh Genesis 1:1 di sini dibilang pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Habis itu nomor duanya bumi ini masih unformed dan void dan masih gelap dan di atas angin di atas laut angin Tuhan menyapu di atas air. Nggak ada melayang-layang. Ini kalau saya baca dari Keyahudian, Bang. Iya, Jadi artinya kan angin Allah menyapu di atas Air. lautan atau di atas air. Nah, kan kita sekarang apa yang diartikan tadi itu dengan Alkitab yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, saya kira itu sudah sedemikian rubah sehingga pengertiannya itu kan sama sebenarnya. Oh, Abang mau membela LAI di sini. Maksudnya dia benar gitu mentranslatekan ini. Iya, karena sampai dengan saat ini belum ada satu otoritas yang menyatakan bahwa dia salah. Maka tentulah dia adalah benar, dia punya terjemahan. Sehingga terjemahannya itu kan kita berangkat, kita membahas di situ. Oh, kita mau bahas terjemahan sekarang. Oke, saya bisa menunjukkan sama Abang dari segi sejarah kalau Ya, artinya penggunaan begini Bang, sabar sebentar. Oke. Maksudnya kan toh kita bicara mau terjemahan atau apapun, tapi kan kita merujuk kepada topik yang barusan ini adalah mengenai seperti apa ketuhanan itu ya. Dari kekristenan itu seperti apa? Apakah ada perbedaan konsep di perjanjian lama dengan perjanjian baru? Ya, yang saya menjawab bahwa konsepnya itu sama, bahwa Tuhan itu satu. Tetapi bahwa satu itu kemudian di dalam perjanjian baru itu dia kesatuan.
menguraikan bukan kesatuan, tetapi memang realitas Tuhannya seperti itu, bahwa Tuhan adalah ada Jadi di perjanjian di dalam lama Tuhan itu. Tuhan satu, di perjanjian baru Tuhannya kesatuan gitu. Kalau saya bilang bahwa di perjanjian lama seperti itu, berarti di perjanjian baru juga pada hakikatnya ya sama saja. Cuma bahwa di dalam perjanjian baru kita mengenal Tuhan itu lebih spesifik, di mana Nah itu, bahwa Tuhan itu nah itu ada. perubahan konsepnya bang. Nah itu perubahan konsepnya, dan nggak cuma Tuhan dari satu jadi tiga jadi satu, atau dari satu jadi kesatuan, tapi konsep dosa waris itu menurut saya ya, kalau memang kita lihat dari penceritaan dari Genesis ya, dari penciptaan Adam diceritakan di sini sampai ke Maleki, itu nggak ada satupun nabi yang mereferensikan kita ada dosa waris. Maksudnya begini, kita fokus dulu kepada masalah ketuhanan. Konsep ketuhanan. Ya, masalah Oke. dosa waris itu nanti kita bahas di berikut. Oke, masalah Kan konsep ketuhanan. di kejadian tersebut kan sebenarnya sudah ada indikasi bahwa Tuhan itu seperti itu, bahwa Tuhan terdiri dari Tuhan itu ada rohnya, ada firmannya. Di mana? Sebenarnya di, begitu. di mana perjanjian lama disebutkan soal Trinitas, Bang? Dia tidak menyebut kata atau menggunakan kata Trinitas, tidak digunakan kata itu. Berarti abang cocokan kan dengan teori abang di perjanjian baru kan? Gini bang, boleh saya nyambung dikit bang? Silakan Bang Leo. Sekarang kita beranalogi secara logika kita ya. Oke. Nah, pada waktu hukum Taurat itu dikeluarkan perintah Allah, maka itu pada zaman manusia itu seperti apa? Ini kita beranalogi ya, kayak guru. Waktu zaman saya tahun 80-an itu SMP, itu beda pengajarannya sama sekarang tahun 2000-an. Nah, tapi itu satu, kita sekolah loh, sekolah dasar. Ini analogi yang harus kita pahami secara logika. Oke. Nah, kalau untuk kita mau menyamakan pakai data, di situ udah lengkap. Nah, abang harus mau kemanakan yang dikatakan roh Allah melayang-layang? Apakah di situ dapat disebut roh Allah? Allah punya roh, Allah punya firman. Firman itu ciptaan. Menurut abang ya, kebanyakan orang Muslim bahwa firman itu ciptaan. Tetapi beda. Coba kasih tahu saya bang. Coba saya kasih tahu nih Genesis Injil 1. memahami itu beda. Ini Genesis 1 Bereshit. Di saat Tuhan memulai penciptaan langit dan bumi, dan di saat bumi yang belum berbentuk, void saya dan nggak tahu darkness. bahasa Inggris. Oke, di mana roh Tuhan tuh di mana? Ini saya translate ya. Bumi dan belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra, dan angin dari Allah menyapu air. Di mana rohnya di sini, Bang? Roh, Nah, firman dan segala macam. Itu di mana tuh? Kalau di Taurat ditulis roh ya. Ya ini. Kalau di terjemahan itu sekarang begini. Saya kemarin nonton masalah penerjemahan yang ada di apa namanya? Kemarin saya nonton sampai saya bingung. Kok terjemahannya si Nandar berbeda dengan terjemahannya si Edis? Dalam bahasa Inggrisnya di situ ada God loh. Dalam bahasa Ibrani Elohim atau apa namanya. Terus kenapa di Sinandar itu lain, bukan God? Terus harus ambil referensi yang mana? Kita ambil referensi yang sah. Yang benar ini saya boleh. Penerjemahan. Boleh saya tunjukin perbedaannya, Bang? Biar kita sama-sama paham nih. Nah, di sini ini dari Sefaria. Sefaria ini artinya library. Ini Sefaria, ini keyahudian. Ini perpustakaan Yahudi. Di sini ada tanah, ada misnah, ada Talmud, ada midras, ada halakah, ada kabalah. Di tanahnya kitab-kitab yang abang nggak mau akui pun ada di sini. Di sini ini kitab Yahudi. Nah, di sini di Genesis 1 dikasih tahu ya. Ini kita translate aja nih, nomor 2-nya ya. Kita translate nih. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan angin dari Allah menyapu air. Nah, sekarang kita baca yang nomor 2 yang menurut abang. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh.
Nah, ini dari mana? Sementara di original teksnya nggak ada. Roh Sekarang Allah saya melayang-layang di atas ke permukaan air. Nah, ini melayang-layang dari mana? Mengerti. Ah, jadi jelas ya. Angin Allah itu bisa disebut dalam bahasa Indonesia yang baik untuk kita dengar atau terjemahkan itu seperti apa? Harus angin ya. Terus Angin? apa saya harus bilang? Angin terus dari- apa angin saya dari harus bilang Allah, itu bukan- angin. Angin dari Allah, Bang. Angin dari Allah. Angin dari Allah. Angin jadi Jibril tuh barusan. Angin dari Jibril tuh barusan. Coba saya lihat tanda bacanya. Oke. Bisa nggak bentar ya. terjemahannya? Ya, sebentar. Karena kita harus pakai tanda baca loh dalam berbahasa Indonesia. Baik. Nih. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, berarti berhenti. dan angin dari Allah menyapu air. Bentar. Nah, di situ kan ada seru loh, ada tanda seru loh, ada tanda koma pembuka loh. Mana tanda seru, abangku? Itu bukan tanda seru, itu tanda koma pembuka atau apa itu? Enggak, ini. Angin Itu dari. tanda apa? Kalau tanda baca Angin itu apa dari. artinya? Enggak, saya nanya tanda baca yang itu. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi maksud abang apa? Coba abang artiin aja sendiri. Nah, Tempokin aja biar sama kayak ini. Maksud saya gini, kita dalam berbahasa Indonesia menerjemahkan sesuatu, bahasa Indonesia penting loh tanda baca itu, bro. Iya, ini tanda baca apa, Bang? Makanya saya nanya, itu apa? Koma pembuka, koma penutup, atau tanda titik di atas atau apa? Nggak boleh Nggak ada, tertawa. ini nggak Orang ada. Indonesia loh. Ini tanda bintang untuk menekankan angin dari Allah menyapu air. Jadi Penekanan itu. tanda bintang di dalam bahasa Indonesia itu artinya untuk menekankan kata itu bahwa benar itu angin, begitu. Angin dari, bukan angin Allah. Angin dari tanda bintang ya. Iya. Terus lanjut Dari ke Allah menyapu air. Nah, kalau itu nanti saya buka dulu tanda bintang itu apa artinya. Baik. Oh, jadi belum bisa berasumsi ke situ. Tanda bintang, tanda petik 2. Ya tanda titik 2, berarti kalau tanda titik 2, Tanda tahu petik tanda titik 2 itu 2, apa? tanda petik 2. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Tanda apa? Tanda petik 2. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Berarti Berapa? pangkat 2 ya? Enggak, Bukan ini. pangkat 2. Aduh, bahasa Aduh, Indonesia enggak, nggak enggak. Kita Cut. Biasanya begini, dalam satu tulisan itu biasa keadaan seperti itu biasa disebut dengan dalam tanda petik. Enggak ada, oke. itu Enggak, ini- itu makanya saya bingung bahasa Indonesia kok tanda petik 2. Iya, enggak. Kita Ini- udah sambung karena abang Kita kan belum sama-sama mempelajari sekolah, yang- bro. Karena abang belum mempelajari itu, lebih bagus kita skip daripada stuck di situ. Betul nggak? Oke, kita skip. Kita sambung ke Genesis 18 ya. Atau kejadian 18. Ntar Genesis bener kan? Keluaran kejadian kan? Referensi terjemahan ya. Ya, kejadian Genesis. Oke. Di kejadian 18 ini contoh ya. Ini dari keyahudian, ini dari kekristenan, ya. Ini kitab Yahudi yang ada original teksnya langsung. Di sini dikatakan Hashem atau Tuhannya appeared. Appeared ini artinya menunjukkan diri. Tapi dikasih tahu di sini menunjukkan diri itu artinya memulai komunikasi, bukan nongol. Paham nggak sampai sini? Nih, saya Coba translate ya. terjemahannya. Saya translate ya. Nih. Muncul atau memulai komunikasi, bukan nongol. Jadi muncul di sini artinya memulai komunikasi, bukan nongol. Terus siapa yang bilang nongol? Nah, tiba-tiba di Langsung sini ke terjemahan, Bang. kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, di sini sekarang tunggu saya sebentar, nanya. tunggu sebentar abangku. Tunggu sebentar, abang Iya, jangan oke. jangan buru-buru nanti abang salah malah berantakan. Iya. Oke, Nah, oke. di sini kitab Yahudi ini menjelaskan Tuhan memulai komunikasi dan begitu kita baca lagi nomor 2-nya nih, dan dia ngelihat ke atas dan ada 3 figur. 3 figur ini menurut mereka ini 3 malaikat. Yang satu yang memberitahu Sarah. Ini saya translate aja ya. Saya translate ya.
Satu untuk mengumumkan kepada Sarah kelahiran seorang putra, satu untuk menggulingkan kota Sodom, dan satu lagi yang menyembuhkan Abraham untuk satu malaikat. Jadi yang 3 figur ini yang memulai komunikasi. Jadi Tuhan memulai komunikasi dengan mengirimkan 3 malaikat. Satu malaikat yang mengasih tahu Sarah lahir, satu malaikat yang ngancurin kota Sodom, dan satu lagi malaikat yang menyembuhkan Abraham. Nah, tapi tiba-tiba di Abang itu Tuhan yang turun. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang yang berdiri di depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berdiri di pintu kelemahannya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku. Dia di sini ketemu Tuhan. Abang paham nggak nih bedanya? Jadi gini, dalam bahasa itu maksudnya Tuhanku, dia sujud ke tanah bukan menghadap malaikat itu kan yang abang maksudkan. Maksudnya Tuhanku kepada Tuhan yang mengutus malaikat itu kan. Jadi kita harus pahami loh dalam berbahasa. Terus satu untuk malaikat itu maksudnya apa? Tujuan satu untuk malaikat Bang Jibril itu. pening dah. Nah, lagi-lagi kan ada tanda bintang-bintang itu yang saya belum pahami sampai sekarang. Belum kelihatan dia mau lari kemana ini. Tuhannya turun, sama yang satu nggak Tuhan turun. Nah, terus permasalahannya di sini apa? Boleh saya tahu? Masalahnya di Perbedaan Keyahudian, original teksnya ya. di Keyahudian yang turun itu 3 malaikat. Disebutkan lagi, malaikat yang turun itu yang ngasih tahu Sarah lah hamil, yang satu yang yang ngancurin kota Sodom, dan yang satu lagi yang menyembuhkan Abraham. Nah, di kitab Untuk satu Abang, malaikat. Tuhannya menampakkan diri Nggak, ke Abraham. ada kata terusnya kan untuk satu malaikat. Iya. Maksudnya apa tuh? Aduh, oke, Saya- berarti saya saya nggak ngerti. oke, saya Nggak, translate maksudnya, semua deh. Saya tolong- translate semua tolong deh. Oke, mengartikan harus membaca sesuatu itu kan harus mengerti kan. Oke, Jangan oke, berasumsi oke. pada satu dua kalimat. Saya kurang Satu malaikat itu artinya mengumumkan kepada Sarah kelahiran seorang putra, satu untuk menggulingkan Sodom, dan satu lagi untuk menyembuhkan Abraham. Karena satu malaikat tidak melaksanakan 2 tugas. Tadi saya kepotong di sini. Nih. Makanya abang bingung untuk satu malaikat, ya kan? Nih, saya translate yang benar nih. Dan berarti satu translate-nya lagi salah untuk ya, satu malaikat. kepotong di sini. Makanya abang kalau satu untuk mengumumkan kepada Sarah kelahiran seorang putra, satu untuk menggulingkan kota Sodom, dan satu lagi untuk menyembuhkan Abraham. Karena satu malaikat tidak melaksanakan 2 tugas. Jadi 3 yang turun di situ, jadi tiga-tiganya satu punya malaikat, satu tugas tugas, masing-masing. Ya. Oke. Nah, sementara kalau kita buka kitab Abang, di sini dari nomor 1-nya itu kemudian Tuhan menampakkan diri pada Abraham dekat pohon tarbine di Mamre. Nah, ini Tuhannya turun. Paham nggak, Bang? Paham, Di paham, Yahudi ini malaikat 3-tiganya. Tiba-tiba di sini Tuhannya turun. Mungkin untuk menekankan Tuhan itu turun-turun. Makanya Yesus bisa turun juga gitu. Terus apa yang salah dalam kedua terjemahan itu? Apa yang Konsep salah ketuhanannya, Bang. Konsep ketuhanannya konsep di Yahudi, ketuhanannya. Tuhannya nggak turun-turun. Mereka mengutus malaikat. merujuk Nah, pada tiba-tiba. hanya merujuk pada ayat kejadian itu ya, bahwa Tuhan tidak turun. Itu di Iya. Taurat ya. Iya, di Genesis 18 tadi. Ya, Tapi tiba-tiba di ajaran Abang karena ada Boleh tahu perjanjian nggak? baru Taurat ini dan ada perjanjian berapa ayat? lamanya ditranslate-nya begini-begini, translatannya digocek, jadi Tuhannya turun-turun. Konsep ketuhanan itu berbeda, Bangku. Translate kan kitabnya Musa. Jangan membantu, kan itu ada. Apa itu juga salah terjemahan? Coba. Jadi Coba, ayo kita kita buka. jangan mengutip pada satu ayat terus Ayo, kita berasumsi. Kita harus ayo kita profesional buka. kan. Ayo Ya. kita buka yang mana? Yang kitab Musa itu di mana dia menyelamatkan bangsa Israel. Ada yang tahu nggak? Biar saya buka kitab ini. Saya nggak tahu, makanya saya nanya. Saya kan banyak dengar-dengar aja. di dalam Bang Alidaya tahu nggak? Jadi maksud saya jangan Bang? berasumsi pada Ayat satu apa, Bang ayat Yip? aja. Yang Tuhannya turun lagi nih. Dia mau maksain Tuhan turun di perjanjian lama nih. Bukan maksa. Apakah terjemahannya yang salah? Iya, makanya ayo kita buka. Di mana? boleh Di- ketawa. Pakai itu kejadian Iya 216 tuh, Apakah Jibril. terjemahan yang Kejadian- salah atau gimana? Kejadian 26 ya. 16. Oke. 16. Bang Leo Oh, paham 16. nggak esensi terjemahan itu? Kejadian 2 atau kejadian 3 ya? Coba tengok dulu deh.
KPR. Enggak, Bang Leo nih ngerti nggak yang dimaksud terjemahan itu apa gitu? Paham lah, Uni aja itu separuh pemikirannya Makanya udah Uni paham. aku dari apalagi tadi saya bingung nih, sebab Aki Jibril ini pakai referensi kitab orang Yahudi, sementara Leo ini dia kan terjemahan, jadi dia takutnya nggak ngerti dia. Iya, nggak gini. Kenapa saya Nggak nyambung bicara gitu loh. tentang terjemahan dulu? Jadi begini, terjemahan itu adalah bahasa yang diganti ke bahasa lain. Ya anak Apakah SD bisa? aja Uni tahu. Sebentar dulu. Kalau Jadi Anda yang tahu, 16 Anda itu nggak perlu dibahas. Iya, gini Kita loh. lanjut aja dulu. Yang Nggak, tadi kitab sebentar, Kejadian berapa sebentar. itu? Saya tuh dengar loh dari tadi kalian ngomong apa. Anda ini kan bertanya, apakah terjemahannya salah? Brother, terjemahan itu bisa salah loh. Nah, kalau Makanya bisa ada salah, revisi. terus Aduh ya Allah. Kalau diskusi begini, pertama dapatkan dulu pendengaran yang baik, dengarkan poin orang lain. Setelah Oke, dapat dan lanjut, mengerti, baru tanggapin. lanjut. Nah, bukti terjemahan itu tidak bisa dijadikan sandaran untuk keyakinan. Faktanya kalian Kristen sendiri memiliki revisi terjemahan banyak sekali. Paham itu? Contoh, yang paling fatal itu dalam kitab Amos, terjemahan dulu, Tuhan bersumpah itu demi kecongkakan Yakub. Kemudian direvisi lagi, Tuhan bersumpah demi kesombongan Yakub. Kemudian direvisi lagi, tiba-tiba jadi kemuliaan Yakub. Itu beda loh. Maka tidak bisa kita beriman dengan terjemahan tuh tidak bisa. Nah, itulah kenapa harus ada yang namanya fasara, tafsiran. Saya kasih contoh lah yang ilustrasi singkat deh. Tidak apa-apa. Coba terjemahkan ke bahasa Inggris. Letter like, silakan. Tidak apa-apa. Bahasa Inggrisnya apa? Kenapa harus no problem? Kenapa bukan no what? No what? Harusnya no karena what. gini Uni, bahasa Inggris itu ada huruf matinya loh, present tense sama past tense kan? Apa kaitannya dengan past tense dan present tense itu? Kalau mau menerjemahkan satu kata ke kata, itulah cara Anda memahami kitab Anda. Nggak bisa Bahaya. karena bahasa Inggris itu tergantung pada situasi dan keadaan. Apa ini? Itu loh. Astagfirullahaladzim. Untuk mau menempatkan kata dalam penerjemahan, makanya harus Saya mengerti bicara lah. tentang no what. Apa kaitannya dengan situasi kondisi? Itu Kenapa adalah bahasa sebuah Ibrani-nya pernyataan. nggak langsung terjemahkan ke Indonesia, harus ke Inggris dulu baru Loh, ke kok Indonesia? bawa bahasa Ibrani sini? Anda ngerti nggak sih, saya ini lagi mengajak Anda Bukan untuk memikirkan bahwa biar kita nggak gagal paham ya, biar kita bisa Loh, mengerti Anda ya. sendiri yang gagal Karena paham kok, kami ngerti Uni semua gagal kok. paham. Uni juga bisa. Kok saya Uni yang juga gagal paham? sendiri bilang gini, bahwa terjemahan itu bisa salah, nggak bisa dijadikan satu referensi, maka harus ada tafsir. Nah saya tanya, tafsir itu apa sih Uni artinya? Itu yang mau saya jelaskan, makanya berhenti banyak bicara dengan Iya, orang iya. ngomong. Sekarang Dari tadi pertanyaan saya saya mau ke jelasin Uni, itu. tafsir itu apa artinya? Tanpa Anda tanya tadi Jawab saya mau aja. jelasin itu, makanya Anda diam. Nggak usah La jelasin, ilaha saya udah ngerti. illallah. Makanya saya nanya. Apa yang Anda ngerti? Anda aja nggak nyambung kok. Tadi saya bilang Saya antara harus berdebat tafsir dengan Uni yang otak astagfirullahaladzim. Saya lebih baik dikatakan nggak punya otak daripada punya otak tapi nggak dipakai, Bang. Ya, jadi gini loh. Kalau Anda mengerti dengan ucapan saya, Anda tuh diam dulu, renungkan dulu, baru sanggah pakai data. Contoh, Uni salah. Dalam gramatikal bahasa Indonesia, terjemahan itu bisa disebut dengan tafsiran. Nah, terjemahan itu tidak bisa dikatakan tafsiran, karena kata tafsiran itu berasal dari kata fasoro. Artinya, mengeluarkan makna. Contoh, no what. Apa terjemahannya ke bahasa Inggris? Tidak apa-apa. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau kita pergi ke Inggris itu tidak terpakai. Karena mereka menggunakan kaidah. Apa? No problem. Kalau ke bahasa Spanyol, no problemo. Nggak bisa dikatakan no what tidak apa-apa. Nah, makanya seandainya Anda adalah orang yang ingin tahu bagaimana memahami kitabnya orang Yahudi, Anda harus bertanya kepada orang yang paham bahasa orang Yahudi. Paham nggak? Itu. Dan Bang Jibril membawa literasi dari orang Yahudi. Orang Yahudi menjelaskan di situ, menekankan ada tanda kutip dan tanda bintang karena mereka paham. Maksudnya begitu. Oke, terus Ini masalahnya aja di mana? susah kali. Masalahnya kau Terus pakai masalahnya terjemahan. Mak, kau pula nanya Nah apa terus masalahnya? kalau Dan saya tadi kau pakai bermasalah terjemahan, saya kok. bukan orang Yahudi loh. Apalah Saya harus kata orang berbahasa ini. Indonesia.
Makanya Benar. kalau saya nanya sama Nggak Uni, paham, tafsir nggak arti paham, tafsir secara umum itu apa? Fasara, dari tadi kata sudah aku bilang Secara mengeluarkan umum. makna, mengeluarkan Pakai bahasa makna, Indonesia lah. mengeluarkan makna. Mengeluarkan makna. Ini loh orang nih kalau diajak ngomong. Uni Dia bilang yang mengeluarkan, dia bilang Begini Firman loh, itu makna. kita bisa seolah-olah ditafsir ya. Bang Jibril Ya. sama Bang Alia dia ini seolah-olah maksa kita buat bikin dia pinter, padahal dia sendiri yang milih bodoh. Jadi kita kayak dipaksa bikin dia pinter, tau nggak? Tapi kita yang jadi bodoh saya jadinya. pinter karena Uni ini kalian itu membahas hal yang nggak logika untuk dilogikakan, itu yang pusing. Apa yang logika? Logika yang mana yang tidak logika yang kita Karena bahas itu saya apa? mau nanya, kan saya Tunggu udah dulu, nanya sama kau sudah giliran pernah kau nanya. berbicara, Uni, kenapa kau itu Tuhan ini berhak nggak- selalu didengarkan? Hal ini Kau nggak tadi dapat sudah dipikir berstatement, secara logika, bro. Yang kutanya tadi, ketika kau berbicara dengan Bang Jibril, mana pembahasan yang tidak logika yang dilogikakan Bang Jibril? Kau tunjuk dulu materi apa? Materi membahas masalah agama itu nggak ada logikanya bagi saya. Agama kau nggak dipahami dengan logika. Oke. Berarti agama kau nggak Semua dipahami dengan agama. logika. Ya udah kau turun, Semua karena agama. kami di sini orang-orang yang berakal dari tadi. Kami ngomong sama Nah, ODGJ nggak mau. terus saya mau nanya. Ya udah Allah turun. menciptakan langit dan bumi, logika enggak? Logika lah, karena Orang dia maha mati bisa kuasa. bangkit, logika enggak? Jadi Dengar, karena oleh nalar, orang oleh sains. Aduh, ini orang Aduh. gini ya. Kalau kau Kamu tidak punya berbicara akal, logika. turunkan, Logika. turunkan. Dia udah ngaku nggak punya akal. Ngapain Takut kita ya? ngobrol? Coba Uni sama aku dong. Takut. Ngapain? Orang yang ngaku udah nggak punya akal, ngapain kita ajak ngobrol? Bikin emosi. Batal wudhu aku. Aku belum wudhu, aku masih datang bulan nih. Lanjut. Waduh, kenapa? Bukan, dia bilang agama tidak bisa dipahami dengan logika. Ya sudah, berarti dia tidak tepat di komal ini. Karena komal ini untuk orang yang berpikir menggunakan kaidah logika. Ya sudah, ngapain ngobrol sama orang nggak kayak gitu? Sampai mati pun kita. Ini yang saya bilang. Kita Bang Jibril itu dipaksa botol kayak dia, dan dia memaksakan Bang Jibril untuk bikin dia cerdas. Tapi Bang Jibril dipaksa botol sama dia dari Nah tadi. ini nih yang selalu aku tekankan memang. Sayang loh ilmu guru-guru kita dibuat sama OTNT yang kayak begini. Nggak level. Jauh loh. Betul. Seharusnya yang begini ini jangankan untuk guru-guru kita seperti Bang Jibril, Nirifa, Ustaz Data. Jangan. Coba yang kayak gini sama kita-kita yang minim gitu loh. Karena ini otak yang begini, contoh tadi, Bang Jibril memberi pendekatan ilmiah terkait dengan original text dan terjemahan yang masih benar sebelum direvisi oleh ilahi. Nah dia menjawab bukan malah revisian ilahi, bukan. Yang di otaknya yang dia jawab. Dia pakai jawab apa yang di otaknya untuk dia utarakan. Tidak nyambung beribu batu, miliar batu jauhnya. Sementara kalau congor Bang, kalau untuk congor, anak saya lebih pintar bicara Bang. Tapi begitu anak saya pintar bicara, kalau di hadapan orang, saya larang berbicara. Kalau kenapa? Sebab tidak nyambung sama orang tua. Anda sebagai Kristen, sudah kami tahu memang rata-rata Kristen itu tidak adab. Tapi tolonglah, mungkin ada 1-2 orang Kristen yang masih menggunakan otak sedikit gitu loh. Nah sekarang saya Jangan mau kamu nanya sama ngomong, kamu. bila Kamu kamu bicara ngomong nanti logika. seakan-akan kamu yang benar, Agama padahal itu kamu itu logika tidak nggak tahu bagi apa-apa. kamu? Tidak logika Bang, Tuhan itu diperanakan hikmat oleh itu manusia untuk Bang, tidak logika. mempertanyakan hal yang baik dan buruk, Oke, bukan Leonardo, untuk coba sekarang sama mempertanyakan aku ya. tentang keilahian Kamu main yang logika nggak sama dapat aku, dipikir coba. oleh Sekarang oleh aku tanya logika. sama Anda, Gantian apakah ngomongnya logika Leonardo. ketika Kalau cuman menang-menang congor, kau udah menang. Kami takut sama kau, ya udah. Kami takut batal ke agama, Iya. batal keislaman kami, ya. Leonardo, Batal kemanusiaan kami. Gantian kalau Coba. ngomong. mau logika kan? Apakah logika ketika Tuhan diperanakan sama manusia? Coba jawab. Pakai logikamu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi diperanakan sama ciptaannya. Logika enggak? Kamu Ya. ini bodoh ya? Ini saya udah bilang, saya Ya, orang makanya pertama yang dijawab. mengatakan semua agama itu nggak ada logika karena Aku pekerjaan tidak tanya agama. Apakah pencipta langit dan bumi logika diperanakan sama manusia? Bang Aldaya, dia udah bilang kalau dia itu beragama bukan pakai logika. Dia udah bilang dari tadi, makanya dia terima Tuhan diperanakkan manusia karena dia nggak pakai logika, kan dia udah bilang tadi. Pertanyaan saya, ngapain kita naikin orang yang nggak punya akal di sini? Betul. Itu pertanyaannya. Kan dia sendiri yang bilang semua agama tidak berlogika, kata dia. Ya udah, berarti dia sudah mengakui bahwa agamanya bukan diberikan kepada orang berakal, tapi agamanya itu diberikan kepada binatang. Ya, karena makanya ada Injililah seluruh makhluk.
Gak penting pokoknya berotak udang aja diinjili loh. Injililah seluruh makhluk. Karena memang agamanya bukan untuk orang berakal, tapi untuk makhluk yang berotak tapi tak berakal gitu. Sepakat. Mau Tapi komentar? ini ada yang menarik nih Bang Ali Daya, satu aja nih sebelum saya tutup. Albert Einstein ya, seorang penemu, seorang ahli ya, fisikawan terkenal yang sangat termasyhur ya, penemu tentang relativitas pernah mengatakan sebelum akhir hayat hidupnya, the science without religion is blind. Mungkin Bang Jibril nanti paham, maksud saya udah paham ya. The science without religion is blind. Jadi science, ilmu tanpa adanya agama itu seperti orang buta. Jadi agama itu sangat penting bagi seorang ilmuwan seperti Albert Einstein. Jadi hanya Leonardo, orang-orang bodoh dan tolol seperti Leonardo tadi yang tidak paham bahwasanya agama itu bisa dilogikakan dan sangat rasional seperti seorang Albert Einstein. Lanjut Uniripa dan Bang Alidaya, terima kasih. Ya logikanya. Saya mau Coba komentar. sambung Uni sama beliau ini, mungkin dia mau Ya, mencari kebenaran. gini. Kami di sini gini ya, umat Kristen tuh harus paham. Kami tidak pernah melogikakan Tuhan. Yang kami logikakan adalah transmisi kitab suci. Karena itu harus ilmiah. Karena ilmu pengetahuan itu harus berbasis data ilmiah. Kalau tentang Tuhan, Bang Jibril dan saya, Cak Tata dan yang lainnya di sini tidak akan pernah mampu melogikakan. Maka kalian tolong jangan dicampur. Kalau kita membahas tataran logika, itu hal yang memang harus logika. Contoh, bagaimana mungkin ada kitab dikatakan dari Tuhan tapi penulisnya saja tidak tahu? Itu pakai logika. Karena kalau tidak pakai logika, maka suatu saat kalau ada orang yang membuat buku dikatakan bahwa itu dari Tuhan, disuruh kalian meniduri anak perempuan kalian masing-masing dan ibu kalian boleh tidur-tiduran bareng karena ini Tuhan yang perintahkan. Tanpa logika kalian akan bilang ini dari Tuhan, asal ini manuskrip ke abad 100 sebelum Masehi, tapi tertulis itu dari Tuhan. Karena kalian nggak punya logika, akhirnya kalian ikuti, boleh meniduri anak kandung kalian. Bahaya suatu saat kalau Sai Baba bilang saya adalah Tuhan. Karena kalian nggak punya logika, kalian imani. Nah, apa yang memang di tataran logika wajib dilogikakan. Tapi ketika Allah katakan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, maka di situ Allah katakan Al-Qur'an itu bukan hanya memuat tentang logika saja, afala yatakilun, tapi ada yang gaib. Yang gaib itu kami tidak bisa logikakan tapi dapat ilmunya dari Allah. Contoh tentang surga dan neraka, bagaimana cara melogikakannya? Nggak bisa, tapi menjelaskannya bisa pakai akal. Bisa, tapi mengakal-akali tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa diakal-akali, tapi Tuhan bisa dipahami dengan akal. Karena Tuhan mengajarkan manusia yang berakal, bukan kera. Gitu loh. Di komentar dari tadi ditanya terjemahan sama tafsiran aja nggak ngerti. Itu kalian itu, kayak Leonardo tadi, mau dijelaskan tentang apa arti tafsiran, apa terjemahan, nggak sabar mendengarkan dulu. Jangan disamakan, terjemahan dengan tafsiran jangan disamakan, itu beda. Silakan yang Kristen mending tanya aja. Ya silakan Bang. Iya, mungkin tadi ada Bang yang Jibril dipertanyakan tuh lagi, jelasin boleh? percampuran Bible tadi. Bang Jibril lagi ngejelasin, ada kitab yang bercampur. Saya dengarkan sebelum mandi tadi kan. Saya dengar tadi Bang Jibril menjelaskan ada kitab yang bercampur. Mending itu dilanjutkan lagi tuh. Iya, disambung aja Iya. pertanyaannya Bang Karnelio. Iya, artinya Bang Jibril lanjut. Enggak, silakan aja Baik. Bang Karnel, mungkin tanya-tanya sesuatu tentang keislaman gitu ya. Silakan tanya sama Bang Jibril gitu. Fokus sama beliau aja. Jangan fokus tengok saya Bang. Saya open cam karena biasa saya open cam. Silakan. Iya, tadi kan saya melakukan pembahasan dengan Bang Jibril khususnya mengenai konsep ketuhanan, sehingga dikatakan di situ bahwa konsep ketuhanan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa konsepnya sama. Terus dikatakan bahwa di perjanjian lama itu tidak ada Tritunggal. Jadi saya katakan bahwa memang kalau kita mencari kata Tritunggal di dalam kitab suci, di dalam Bible itu memang tidak kita temukan kata Tritunggalnya.
Tetapi kita tahu bahwa Tritunggal itu adalah nama sebuah doktrin. Nah, doktrin itu tentu namanya doktrin harus punya landasan doktrin. Nah, landasannya dari mana ya? Dari Perjanjian Baru. Tetapi Oke. apakah di Perjanjian Gini, Lama Bang. itu tidak Gini, ada? Jawabannya adalah saya menjawab tadi bahwa ada ketika saya mengatakan bahwa di kitab Kejadian itu ada tertulis bahwa Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, di situ sudah indikasi bahwa Allah sendiri membuka diri untuk manusia bisa mengetahui Allah itu seperti apa, sekalipun tidak seutuhnya, tetapi minimal ada pengetahuan tentang Allah, seperti begitu. Karena di dalam Islam kan ya Allah begitu, Allah satu ya satu. Tapi kan di kekristenan tidak seperti itu. Di kekristenan seperti Allah itu bisa lebih Nah, itu didekati itu maksudnya Bang. Seth, Noah, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Harun, Moses, Ilyas, Zulkifli, Ayub, semua nabi-nabi ini mengajarkan Tuhan yang satu, tidak terlihat, nggak pernah turun-turun, nggak ada firmannya, mereka nggak ada yang menyembah firman, Bang. Nah, tiba-tiba Abang menyekutukan Tuhan ya, dengan begini, perjanjian barunya. begini. Nah, Bukan saya mempersekutukan Tuhan, tetapi bahwa realitas daripada Tritunggal itu memang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam kitab Yohanes, di situ sudah ada pasal berapa, ayat berapa saya lupa, tetapi tertulis bunyinya begini, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, di situ maksudnya adalah Yesus. Nah, Yesus itu adalah ajaran itu, Bang, nggak ada di nabi-nabi sebelumnya. Abang tahu nggak ajaran Tuhan yang turun ke langit dan di antara kita itu ajaran siapa, Bang? begini, Bang. Ajaran Kalau misalnya Zeus, ajaran tersebut ajaran tidak ada, Mitra, ajaran Horus, itu dari Yunani, Bang. Dan kebetulan original teks Abang Perjanjian Barunya bahasa Yunani juga. ya artinya original teksnya bahasa Yunani itu kan itu akan kita persoalkan di berikutnya, tetapi yang kita persoalkan kanan begitu. Nah, dalam kaitan dengan kenapa nabi-nabi yang lain tidak mengajarkan itu, karena kan kita tahu bersama bahwa nabi itu kan dia merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada umat. Nah, memang nabi-nabi itu tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Justru tentang seperti apa Tuhan itu, nah itu yang kemudian Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya, menyampaikan tentang Tuhan itu seperti bagaimana ketika Tuhan itu sendiri yang datang melalui firman-Nya yang inkarnasi menjadi manusia, kemudian berjumpa dengan manusia dan menyampaikan itu. Nah, Kemudian ditulis itu, Bang, Nabi Abraham, Soleh, Hud, Noah, Idris, Enoch, Yeremia, Yesaya, itu nggak ada pernah mengajarkan kalau Tuhan itu akan reinkarnasi, Bang. Reinkarnasi itu ajarannya balik lagi ke tadi, Zeus, Mitra, Horus, itu mereka sebutnya namanya demigod, Bang. DEMIGOD. 100% anak manusia, 100% Tuhan. Itu demigod namanya. Di ajaran nabi-nabi nggak ada Tuhan reinkarnasi, Abangku. begini, kalau kita bicara bahwa Tuhan reinkarnasi, di situ tidak kami tidak menggunakan kata reinkarnasi, tapi inkarnasi. Kalau reinkarnasi kan berarti lahir kembali, berarti sudah pernah lahir baru lahir lagi kan. Tapi ini adalah inkarnasi, hanya satu kali saja Tuhan melakukan itu. Dan siapakah dari Tuhan, artinya firman-Nya itu yang
menjadi manusia itu inkarnasi. Nah, itu bisa ditemukan di dalam kitab Yohanes. Nah, disitulah kami kemudian memahami dan mengakui bahwa doktrin Tritunggal itu memang benar, karena memang ada tertulis di dalam Perjanjian Baru. Dan apakah doktrin Tritunggal ini bertabrakan atau berseberangan dengan Perjanjian Lama? Jelas tidak, karena di dalam Perjanjian Lama juga kalau ditelisik secara seksama, maka sebenarnya sudah ada Tritunggal itu, sebenarnya indikasinya itu sudah ada. Hanya memang kalau dalam saat ini saya tidak mempersiapkan data-datanya untuk Oke, disajikan. inkarnasi ya Bang ya, tadi inkarnasi, soal inkarnasi itu sebenarnya kalau Rama jadi Wisnu itu demigod, 100% Tuhan 100% manusia. Tapi balik lagi ke tadi Bang, di mana ajaran nabi-nabi sebelum Yehosua yang mengajarkan soal reinkarnasi? Abang bisa kasih tahu saya nggak? Karena kalau yang saya baca ya Bang ya, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Kemakim, Rut, Samuel, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ayub, Mazmur, semua nggak ada yang menyebutkan Tuhan inkarnasi Bang. Ya baik, jadi di dalam Perjanjian Lama itu ada nubuatnya. Nubuat misalnya di dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mazmur itu ada, tapi saya lupa, bahwa ada suatu nubuat, artinya sesuatu yang akan terjadi kemudian hari, yang itu disampaikan oleh Nabi, bahwa akan ada satu masa atau satu waktu di mana Tuhan sendirilah yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari Mantap, mantap. Itu di mana Bang? dosanya, begitu. Mantap. Itu di mana Bang? Coba bisa kita ini nggak? Di dalam kitab Yesaya ada, kitab Yesaya. Mazmur ada, tetapi Yesaya. saya tidak ini. Kalau mau cari bisa di Google itu dengan kata kuncinya nubuat kedatangan Yesus, nubuat nabi-nabi tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Lama itu. Nanti pasti akan keluar, karena biasa orang Waduh, Kristen itu malah disuruh cari-cari sendiri saya. Nggak, di mana Bang? Di mana? Susah juga nih. Sabar. enggak Bang, sabar. artinya begini Bang, kalau misalnya saya harus cari ini kan rasa-rasanya kurang begitu kondusif. Ya situasi berarti dan klaim kondisi saya sekarang. berarti klaim Abang aja ya, di Perjanjian Lama itu ada nubuatan Tuhan akan turun gitu ya. Ya, begini. Jadi seluruh agama Kristen itu sepakat ya. Bukan sepakat, tapi seluruh agama Kristen itu percaya bahwa sebelum Yesus datang, kedatangan itu sendiri sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, nabi menubuatkan itu di mana? Itu ada di Perjanjian Lama. Salah satunya tuh kitab Yesaya, begitu. Iya, berarti klaim aja ya Bang ya. Bukan klaim, tetapi di dalam Perjanjian Baru sendiri Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapkan nubuat para nabi, begitu. Nah, tentu kan di situ jadi pertanyaan, nubuat yang mana? Nah, itulah ada di Perjanjian Lama, begitu. Iya, berarti cocokologi dan apa namanya? Ya itu kalau saya sih ngomongnya angan-angan sama cita-cita. Abang sambung Bang Hidayah. Ini kayaknya udah ini banget. Udah kronis. Belum Emang kelar mesti- itu, Bang Jibril, lanjut aja pelan-pelan. Orang yang sabar dikasih Tuhan loh. Sabar. Enggak, karena datanya nggak ada. Kalau mau profesi atau apa namanya cocokologi, apa namanya di Yesaya dibilang apa namanya Yesaya itu akan diiniin sama orang-orang tajir, disiksa sama orang tajir, rupanya rupanya Yesus sama orang miskin-miskin. Kalau mau dicocok di Yesaya, katanya Yesaya ini yang datang ini yang Yesaya yang disiksa ini mukanya jelek, tapi fotonya Yesus ganteng. Ya, Yesaya 53 itu yang diambil tadi ya, beliau. Jadi mau yang Yesaya ininya dipilih-pilih gitu loh, cocokologi diambil. Ya coba pelan-pelan aja, Jibril ikut aja. Ini belum selesai gameku ini. Ya, jadi begini Abang, ini saya kasih penjelasan saja. Begini, bahwa kalau Abang bilang cocokologi, ya itulah tidak apa-apa, artinya itulah pendapat dari saudara. Toh orang Yahudi juga yang ada di Israel sana juga tidak percaya bahwa nubuat dari kitab Yesaya itu adalah merujuk untuk pada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan di situ.
Tetapi bagi kami yang agama Kristen Enggak, mengimani. balik lagi ke substansi deh Bang. Balik lagi ke substansi Silakan, tadi. silakan. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, Ezra dan seterusnya sampai ke kitab Malaki, itu kitabnya Yahudi, 500 tahun sebelum Yosua, mereka nggak pernah mengajarkan Tritunggal, nggak pernah mengajarkan konsep roh tuh. Roh itu untuk mereka ciptaan. Untuk orang Yahudi, Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya itu bukan roh. Bukan ciptaan. Nah, tiba-tiba di perjanjian baru, Tuhan abang nyembah roh. Abang kalau nanya orang Yahudi, kalian nyembah roh, marah loh mereka. Karena roh itu ciptaan. Jadi bukan cuma ini, konsep ketuhanannya itu berubah. Di situ percampurannya. Jadi kalau abang mau kait-kaitkan, oh di sini sudah disebutkan, di sini sudah disebutkan. Oke lah, saya tutup mata, tutup kuping. Oke lah, ada profesis, ada ininya. Tapi Tuhannya beda berarti. Abangku. Ya, gimana? La haula wala quwata illa billah, cuma Tuhan gue ngadu. Astagfirullah. Tapi udah Coba bagus ulangi sih, yang udah. kalimat terakhir. Ulang kalimat yang terakhir. Dari kitab Yang terakhir Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu nggak ada mengajarkan Tuhan itu roh, bentuknya roh. Abangku, nggak ada yang menyembah firman, itu nggak ada. Dan ini notabene-nya dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki itu 6.000 tahun Bang. Abang tahu kan, kitab Kejadian itu ditulisnya di tahun 1445 sebelum Masehi, 15 abad sebelum Yesus. Ditulisnya, sebelumnya itu lagi bukan ditulis lagi. Nah, jadi sekitar 6.000 tahun Tuhan ini satu, nggak pernah turun-turun. Firman itu nggak disembah, malaikat nggak disembah. Tiba-tiba abang datang dengan perjanjian baru abang, tiba-tiba ada original sins, ada kitab, ada dosa waris, dan nyembah roh. Abang paham nggak perbedaan konsepnya? Ya, paham. Silakan lanjut. Ya itu jelaskan, kenapa bisa berubah seperti itu. Ya, baik. Jadi ini kan abang bertanya kepada saya ya. Saya ini adalah orang Kristen. Konsep ketuhanan bagi saya dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu tidak ada perbedaan sebenarnya, sama saja. Hanya di dalam perjanjian baru, tetapi di perjanjian baru itu pengenalan akan Allah itu kemudian lebih mendalam lagi, semacam bahwa Allah itu lebih dikenali dari keadaan sebelumnya begitu, bahwa kemudian kita mengetahui bahwa Allah sendiri sudah datang ke dunia dengan firman-Nya itu inkarnasi menjadi. Jadi maksud abang penulis Daud, Noah, Yesaya, Yeremia, Ratap, di Yeskiel, Hosea, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, nabi-nabi besar itu nggak kenal Tuhan Bang? Mereka kenal Tuhan, justru karena mereka kenal Tuhan itu maka mereka menjadi nabi kan. Kalau barusan abang bilang perjanjian lama nggak kenal Tuhan, di perjanjian baru dikenalin Tuhan. tidak, saya bilang bahwa konsep ketuhanan di perjanjian lama itu kan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu dalam pemahamannya, bahwa tidak ada yang seperti di perjanjian baru seperti itu. Tetapi bahwa di dalam perjanjian baru itu pengenalan terhadap Tuhan itu menjadi lebih spesifik begitu loh. Oh, jadi ya itu yang saya mau kasih tahu. Jadi Nabi Musa, Nabi Yosua, Nabi Samuel, Ezra, Yesaya, Solomon, Daniel, Amos, Obadya, Nahum itu nggak tahu Tuhan secara spesifik. Bukan mereka tidak tahu Tuhan secara spesifik. Yang mereka tahu adalah Tuhan, ya itu sudah seperti yang mereka ketahui. Bang Conel, disimpulkan aja Bang, yang diketahui nabi-nabi terdahulu Tuhan bukan manusia, yang diketahui kami Tuhan manusia gitu loh, supaya dapat poin. Begini, kita diskusi ini tidak perlu dapat poin juga tidak apa-apa.
Waduh, kita ngalor ngidul kalau nggak ada Kita, poinnya, kita Bang. tidak berorientasi pada poin karena kan kita berpijak pada landasan yang berbeda. Kan tujuan kita diskusi adalah untuk satu memahami satu seperti apa ya kan. Maka saya Betul. menjelaskan tentang konsep dalam kekristenan itu seperti bagaimana yang saya ketahui seperti itu. Begitu. Oke, kalau kita ganti kita analogikan lah ya Bang ya. Abang tahu Harry Potter nggak Bang? Ya saya tahu tapi belum nonton filmnya. Jadi Harry Potter ini ada 7 buku Bang. 7 buku ini menceritakan soal si yang namanya Harry Potter ini sekolah di Hogwarts. Di Hogwarts ini kebetulan ada 7 tahun sekolahnya Bang. Jadi kayak SD gitu tambah 1 tahun kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi 7 buku ini menceritakan soal 7 tahun si Harry Potter ini sekolah di mana? Di Hogwarts ini Bang. Ya, sampai sini paham ya Bang ya? Iya lanjut. Nah, J.K. Rowling udah nulis nih 7 buku Harry Potter. Konsepnya sama. Ini si Harry Potter, dia ini orphanage, dia ini nggak punya emak bapak, dia yatim piatu. Nah, tiba-tiba ada satu lagi yang nulis di Harry Potter 8, Bang. Ngakunya Harry Potter 8. Tapi tiba-tiba diceritain Harry Potter punya emak, punya bapak, dia dari awal tahunnya dia anak zina, ini itu apa segala macam. Pokoknya hancur deh nih Harry Potter di buku ke-8 ini. Abang sebagai yang ngikutin Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abang curiga nggak nih sama yang 8 ini ini bukan penulis Harry Potter 1, 2, 3 nih, sampai 7 nih. Curiga nggak Bang? Ya pasti saya akan bertanya tentang kenapa yang di 8 itu seperti itu. Nah, abis itu keluar lagi J.K. Rowling ngeluarin lagi buku satu lagi. Udah deh, ini Harry Potter gara-gara yang nomor 8 nih cerita gua hancur. Akhirnya dibikin satu lagi Bang. Bukan Harry Potter namanya, kitab yang satu lagi, Hermione. Dia ngelurusin kitab Harry Potter yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang bener nih begini. Yang nomor 8 nih difitnah. Nah, abang yang percaya yang Harry Potter yang 8 yang agak lain nih dari 7 kitab sebelumnya. Apa yang Hermione nih yang baru, yang penulisnya sama, terbukti penulisnya sama. Apa gimana nih Bang? Coba deh. Ya baik, jadi itu analogi itu bagus juga. Punya Mantap. analogi seperti itu, tetapi kan berita buruknya bahwa itu kan adalah cerita dongeng ya kan. Harry Potter itu cerita dongeng. Sementara kalau kita mau mendekati kebenaran daripada perjanjian baru, nanti bisa didekati dengan seperti itu. Karena perjanjian baru ini adalah berisi tentang kesaksian-kesaksian daripada para pengikut Kristus dan juga ada sejarahnya di situ. Tapi abang tadi udah setuju, abang curiga nih sama Harry Potter 8. Kenapa? Karena konsep sekolahnya, konsep anak si Harry Potter nih dari 1 sampai 7 nih konsisten nih. Iya benar, bahwa kalau dalam kasusnya Harry Potter kan saya mencurigai, tetapi dalam kasusnya dalam hal kitab suci perjanjian baru kan tidak ada lagi kecurigaan di situ. Jadi Tapi abang nggak ada Harry Potter ya saya curiga. Nah, di Harry Potter yang 8 ini Bang, dia melakukan cocokologi. Jadi dia bilang di kitab nomor 7 gue disebut, di kitab nomor 4 gue disebut juga, di kitab nomor 1 gue disebut juga. Itu namanya nubuatan dari 7 kitab pertama. Biar dia cocok sama yang 8. Abang paham nggak nih sampai sini? Ya paham, saya paham apa yang saudara sampaikan itu saya paham. Jadi Artinya saudara mau menekankan di situ bahwa adanya cocokologi kan? Ya, tapi setidak-tidaknya itulah yang ada di pemahaman saudara seperti itu. Tetapi apakah di dalam pemahaman saya seperti itu kan tidak? Iya berarti memang yang 8 ini agak lain aja gitu ya. Psikologi memang seperti itu bahwa iya karena begini jelas bahwa Yesus itu bukan manusia biasa ya. Karena tanda-tanda keilahiannya itu melekat pada dirinya. Dan tidak ada manusia yang sebelumnya pernah ada yang model seperti itu, tidak pernah. Nih sekarang saya mau tekankan nih Bang, saya mau tekankan nih, saya takut yang di bawah salah.
menurut abang yang kitab Hermione tadi itu meluruskan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara yang 8-nya agak lain. Karena konsep ketuhanannya beda. Konsep ketuhanan ya, konsep Hogwarts-nya sama Harry Potter-nya beda. Yang nomor 8-nya agak lain nih. Sementara yang Hermione menjelaskan dengan konsep Tuhan yang 1 sampai 2 sampai 7 itu sama. Make sense nggak, Bang? Iya, saya paham. Artinya yang saudara sampaikan itu kan dalam konsep Harry Potter kan, bahwa 1 sampai 7 itu bicara tentang Harry Potter yang tidak ada ibu, tidak ada bapak, dan seterusnya. Terus Harry Potter 8 itu mengatakan bahwa ternyata Harry Potter ini ada ayah ibunya. 8 itu kontra dengan 1,1 sampai 7. Sampai 7, ha. Terus yang kemudian yang ke-9 itu dia menguatkan yang 1 sampai 7 dan menyampingkan yang ke-8. Itu saya paham sekali. Yes. Tapi kan dalam pendekatan perjanjian baru kan saya tidak menggunakan analogi itu begitu. Tapi bahwa dalam dunia Harry Potter ya iyalah seperti begitu. Oke. Karena ya Bang Jibril, kalau pertanyaan yang ke-9 ini dicontohkan, ini masih kurang paham saya. Siapa? Apa? Silakan. Iya. Ya itu Yang saya ke-8 tahu maksudnya Bang Jibril itu kan saya paham. Kalau dibawa ke konteks agama itu saya sudah mengerti itu buku yang mana itu. Yang ke-9 itu, ya kan? Yang terlebih lagi, Bang, yang nulis yang dapat kitab nomor 9 ini, Bang. Ini dia nggak bisa, dia umi, dia nggak bisa baca kitab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Bahasanya beda dan segala macam. Jadi dia nggak mungkin ini nyontek dari 1. Dan kalau memang nyontek, definisi nyontek itu kan nyontek ya, Bang ya. Jadi kalau yang diceritain diceritain di yang sama si 8 ini, si Harry Potter lahir di goa, di kandang sapi. Kalau memang yang 9 ini nyontek, mestinya dibilang dong di kandang sapi juga. Ini enggak, yang 9 agak lain, dia lain sendiri. Dan dia membenarkan yang 1 sampai 7 tuh gini.